pertama yaitu pengertian keandalan sistem tenaga listrik. Keandalan sistem tenaga listrik merupakan kemampuan sebuah sistem tenaga listrik yang terdiri dari pusat pembangkit listrik, saluran transmisi, dan sistem distribusi untuk melaksanakan suatu fungsi sesuai standar atau tanpa kegagalan dalam keadaan yang ditentukan untuk jangka waktu tertentu. Secara umum, sistem tenaga listrik terdiri dari 1. Pusat pembangkit listrik atau power plant, yaitu tempat energi listrik pertama kali dibangkitkan, di mana terdapat turbin sebagai penggerak mula dan generator yang membangkitkan listrik. Biasanya di pusat pembangkit listrik juga terdapat gardu induk. Peralatan utama pada gardu induk antara lain transformer yang berfungsi untuk menaikkan tegangan generator sebesar 11,5 kV menjadi tegangan transmisi atau tegangan tinggi yaitu 150 kV, dan juga peralatan pengaman dan pengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmawati akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu transmission line atau saluran transmisi. Berupa kawat-kawat yang dipasang pada menara atau tiang dan bisa juga melalui kabel yang dipendam di bawah permukaan tanah. Saluran transmisi berfungsi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit yang umumnya terletak jauh dari pusat beban ke gardu induk. Penurun tegangan yang memiliki transformer penurun tegangan dari tegangan transmisi ke tegangan distribusi atau menengah. Poin yang ketiga yaitu sistem distribusi yang merupakan subsistem tersendiri yang terdiri dari pusat pengatur distribusi atau distribution control center, saluran tegangan menengah dari 6 kV hingga 20 kV, biasa juga disebut dengan tegangan distribusi primer, yang merupakan saluran udara atau kabel tanah, gardu distribusi atau GD tegangan menengah yang terdiri dari panel-panel pengatur tegangan menengah dan trafo sampai dengan panel-panel distribusi, tegangan rendah 380 volt, 220 volt yang menghasilkan tegangan kerja atau tegangan jala-jala untuk industri dan konsumen perumahan. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya keandalan dan kualitas listrik. Sistem tenaga listrik yang andal dan energi listrik dengan kualitas yang baik atau memenuhi standar mempunyai kontribusi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat modern, karena peranannya yang dominan di bidang industri, telekomunikasi, teknologi informasi, pertambangan, transportasi umum, dan lain-lain, yang semuanya itu dapat beroperasi karena ketersediaan energi listrik. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di berbagai bidang sebagaimana disebutkan di atas akan mengalami kerugian cukup besar jika terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba atau tegangan listrik yang tidak stabil, di mana aktivitasnya akan terhenti atau produk yang dihasilkan menjadi rusak atau cacat. Selanjutnya yaitu C, parameter-parameter yang menentukan keandalan dan kualitas listrik. Ukuran keandalan dan kualitas listrik secara umum ditentukan oleh beberapa parameter sebagai berikut. Yang pertama yaitu frekuensi dengan satuan Hertz, yaitu jumlah siklus arus bolak-balik atau alternating current AC per detik. Beberapa negara termasuk Indonesia menggunakan frekuensi listrik standar sebesar 50 Hz. Frekuensi listrik ditentukan oleh kecepatan perputaran dari turbin sebagai penggerak mula. Salah satu contoh akibat dari frekuensi listrik yang tidak stabil adalah akan mengakibatkan perputaran motor listrik sebagai penggerak mesin-mesin produksi di industri manufaktur juga tidak stabil, di mana hal ini akan mengganggu proses produksi. Materi selanjutnya yaitu 2, tegangan atau voltage dengan satuan volt. Tegangan yang lebih baik adalah tegangan yang tetap stabil pada nilai yang telah ditentukan, walaupun terjadinya fluktuasi. Ketidakstabilan pada tegangan ini tidak dapat dihindarkan, tetapi dapat diminimalkan. Gangguan pada tegangan antara lain fluktuasi seperti tegangan lebih, over voltage, tegangan turun, drop voltage, dan tegangan kedip, deep voltage, harmonik tegangan, ketidakseimbangan tegangan.
Dan yang ketiga, interupsi atau pemadaman listrik. Interupsi ini dapat dibedakan menjadi yang pertama, pemadaman yang direncanakan adalah pemadaman yang terjadi karena adanya pekerjaan perbaikan atau perluasan jaringan pada sistem tenaga listrik. Yang kedua, pemadaman yang tidak direncanakan adalah pemadaman yang terjadinya karena adanya gangguan pada sistem tenaga listrik seperti hubung singkat. Baik, nama saya Taufik Hidayat Satria akan melanjutkan materi dari teman saya. D. Keandalan pembangkit. Force outage rates atau FOR adalah suatu faktor yang menggambarkan keandalan unit pembangkit. Dalam sistem interkoneksi yang terdiri dari banyak unit pembangkit, maka keandalan unit-unit pembangkit yang beroperasi dibandingkan dengan beban yang harus dilayani menggambarkan keandalan sistem tersebut. Ada angka yang menggambarkan berapa besar probabilitas unit-unit pembangkit yang beroperasi tidak mampu melayani beban. Angka probabilitas ini dalam bahasa Inggris disebut loss of load probability atau biasa disingkat dengan LOLP. Persamaan di bawah menggambarkan secara kualitatif besarnya LOLP untuk suatu sistem, yaitu LOLP sama dengan P kali T. Keterangan P menggambarkan probability sistem yang dapat menyediakan daya sebesar B. T sama dengan menggambarkan lamanya garis tersediaan daya sebesar B, memotong kurva lama beban dari sistem. Selanjutnya itu nilai LOLP, biasanya dinyatakan dalam hari per tahun. Makin kecil nilai LOLP, makin tinggi keandalan sistem. Begitu juga sebaliknya, semakin besar nilai LOLP, maka keandalan sistem semakin rendah. Hal ini dikarenakan probabilitas sistem tidak dapat melayani beban yang semakin besar. Nilai LOLP dapat diperkecil dengan menambah daya terpasang atau menurunkan nilai force outage rate atau biasa disebut dengan FOR unit pembangkit. Karena kedua langkah ini dapat memperkecil probabilitas daya tersedia pada gambar 1 menjadi terlalu rendah sehingga memotong kurva lama beban dengan nilai T yang lebih lama. Selanjutnya itu keandalan sistem distribusi. Sistem distribusi dengan konfigurasi tertentu dapat lebih andal dari sistem distribusi konfigurasi lain. Walaupun masing-masing mempunyai komponen yang sama, makin andal satu konfigurasi maka biaya juga semakin mahal. Hal ini misalnya dapat dilihat pada sistem konfigurasi radial dan sistem konfigurasi spindle, di mana sistem konfigurasi spindle lebih andal karena dilengkapi dengan gardu hubung dan express feeder sehingga memungkinkan gardu distribusi salah satu feeder disuplai oleh express feeder. Tetapi dengan sendirinya investasi yang harus ditanamkan lebih mahal, yaitu biaya gardu hubung dan express feeder tersebut, sedangkan keandalan dari masing-masing komponen distribusi tersebut dapat dilihat dari kegagalan yang terjadi dari komponen itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alia Dila Ramadhani dengan NIM 19240410007. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Terjadinya kegagalan komponen distribusi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor dalam, yaitu kegagalan yang terjadi karena kondisi komponen itu sendiri, seperti sambungan kabel yang kurang sempurna, isolasi buruk, dan lain-lain. Kedua, ada faktor luar, yaitu kegagalan yang terjadi di luar, seperti tingginya kelembaban pada gardu, pencemaran udara, dan lain-lain. Selanjutnya, parameter keandalan sistem distribusi. Untuk memenuhi keandalan sebuah sistem distribusi tenaga listrik, terlebih dahulu memahami beberapa pengertian dasar yang berkaitan dengan keandalan, yaitu gangguan pemutusan daya dan laju kegagalan. Yang pertama, gangguan menggambarkan keadaan suatu komponen pada saat komponen itu tidak dapat melaksanakan fungsinya disebabkan adanya beberapa kejadian yang berhubungan secara langsung dengan komponen itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Tentri. Saya Andi Tendek Tribuana dengan NIM 19240400013 melanjutkan materinya, yaitu gangguan ini dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu 1. Gangguan paksa intrinsik adalah gangguan komponen yang menyebabkan dapat diatasi segera.
oleh komponen itu sendiri, sehingga komponen yang gagal tersebut segera berfungsi kembali. Waktu pemutusan pelayanan terjadi relatif singkat. Kedua, gangguan paksa menetap adalah gangguan pada komponen yang menyebabkan tidak dapat dengan segera diatasi oleh komponen itu sendiri, tetapi harus diperbaiki atau diganti untuk mengembalikan fungsinya yang semula. Waktu pemulihan akibat gangguan ini cukup lama. Ketiga, gangguan terjadwal adalah gangguan yang disebabkan oleh komponen sistem yang sengaja dilepas dari pelayanan pada periode waktu yang telah ditentukan. Misalnya, rehabilitasi atau pemasangan komponen baru. Gangguan jenis ini masih dapat ditunda. Di luar keadaan ini disebut gangguan paksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul Hamdan dengan NIM 1924-04-1010. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Andi Kanti, di mana bagian B yaitu pemutusan daya adalah terhentinya penyaluran satu daya pada konsumen atau fasilitas lainnya yang diakibatkan satu atau lebih komponen yang terganggu dari konfigurasi sistem. Kemudian bagian C yaitu laju kegagalan adalah banyaknya kegagalan yang terjadi per satuan waktu, biasanya dalam kegagalan per tahun. Laju kegagalan menyatakan jumlah kegagalan dalam suatu interval waktu tertentu, biasanya dinyatakan dengan jumlah kegagalan per satuan waktu, sedangkan MTBF atau mean time between failure adalah waktu rata-rata di antara dua kegagalan. Dalam banyak analisis, laju kegagalan biasanya dinyatakan tetap atau tidak berubah terhadap waktu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu jika laju kegagalan dianggap tetap, maka MTBF per 1 tentang peralatan elektronik biasanya mempunyai laju kegagalan yang relatif tetap. Peralatan mekanik karena ada keausan, laju kegagalannya biasanya naik dengan berjalannya waktu. Mean time to repair adalah waktu rata-rata yang diperlukan untuk memperbaiki satu kegagalan. B. Keandalan atau reliability menyatakan peluang bahwa suatu produk atau sistem bisa menjalankan fungsinya selama suatu periode waktu tertentu. Jelas bahwa keandalan merupakan fungsi waktu. Semakin panjang periode waktunya, maka semakin rendah peluang suksesnya. Selanjutnya C, dari sini jelas bahwa ada 5 faktor yang penting dalam membicarakan keandalan, yaitu MTBF, MTTR, ketersediaan, keandalan, dan waktu. 5 faktor ini saling berhubungan. Yang tidak jelas di sini adalah apa pengaruh waktu pada ketersediaan. Secara umum, ketersediaan tidak dipengaruhi waktu, akan tetapi jelas bahwa keadaan dipengaruhi oleh waktu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.